Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Kunci Inggris. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai model verb. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari model, yaitu will, atau bisa juga kita menggunakan would atau be going to. Nah, will, would, atau be going to digunakan apabila kita ingin menyatakan suatu kalimat yang menyatakan keadaan di masa yang akan datang. Jadi ketiganya memiliki arti akan. Will, would, maupun be going to digunakan atau identik dengan future atau masa yang akan datang. Untuk penggunaannya sendiri sama dengan aturan atau kunci dari model, yaitu will, would, maupun be going to harus diikuti oleh verb 1. Jadi tidak ada embel-embel apapun atau verb yang lain. Jadi masih menggunakan verb 1. Untuk perbedaan penggunaan dari will, would, maupun be going to akan kita bahas secara tuntas pada video kali ini. Langsung saja kita menuju ke pembahasan pertama. Di sini adalah perbedaan penggunaan dari will dan would. Will dan would sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu akan. Jadi baik will maupun would memiliki arti yang sama, yaitu akan, dan digunakan untuk kalimat future. Perbedaannya adalah fungsi dari will dan would itu dalam suatu kalimat. Jadi konteks kalimat akan berbeda apabila kita menggunakan will atau would. Yang pertama, apabila kita menggunakan will, maka will digunakan untuk menyatakan suatu situasi non-formal atau kurang formal. Dan untuk would digunakan untuk situasi yang lebih formal. Jadi untuk will digunakan dalam situasi apabila kita berbicara atau berinteraksi dengan teman atau orang yang sudah akrab dengan kita. Dan would digunakan untuk situasi yang lebih formal. Jadi digunakan untuk situasi di mana kita membutuhkan pengucapan atau pemilihan kata yang lebih formal. Seperti contohnya apabila kita berada di dalam kelas atau berbicara dengan atasan kita. Kita langsung menuju contohnya saja. Untuk contoh yang pertama, I will pick you up. It will rain. Will you accompany us? Nah, jadi ketiga contoh di sini digunakan untuk situasi yang non formal atau kurang formal. Dan untuk contoh yang would, contoh yang pertama, I would like to present. Nah, di sini biasa digunakan apabila seseorang ingin mempresentasikan sesuatu di dalam situasi yang formal. Contohnya di dalam suatu pekerjaan atau di dalam kelas apabila seseorang ingin mempresentasikan sesuatu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan would. Jadi I would like to present bla bla bla. Ya, would digunakan untuk situasi yang lebih formal. Kemudian, would you please repeat the last sentence? Di sini juga mengindikasikan bahwa kalimat di sini diutarakan oleh seseorang kepada orang lain secara lebih formal. Perbedaan yang kedua, will digunakan untuk situasi present atau situasi saat ini, sekarang. Sedangkan would digunakan pada situasi past atau masa lampau. Contohnya, I will always remember you. We will go fishing next week. Kedua kalimat ini diucapkan pada masa sekarang atau saat ini. Untuk contoh dari would, yang pertama, he hoped she would come. Yang kedua, Andy said he would visit us soon. Jadi untuk contoh dari would ini digunakan dalam situasi past atau masa lampau. Ini dapat diindikasikan dari penggunaan verb di sini. Jadi setelah subjek ada verb 2. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi adalah penggunaan dari model will maupun would ini. Jadi baik situasi present maupun past. Apabila kita menggunakan model, kita harus mengikuti model harus diikuti oleh verb 1. Jadi setelah would menggunakan kata come. Dan yang kedua would menggunakan kata visit. Jadi keduanya baik come maupun visit menggunakan verb 1 walaupun situasinya adalah past. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari penggunaan will dan be going to. Nah,
Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa penggunaan be going to di sini adalah be merupakan to be. Jadi penggunaan be di sini akan menyesuaikan dengan subjek yang ada di depannya atau yang diikuti oleh be going to ini. Akan mengikuti subjek di depannya atau subjek yang akan diikuti oleh be going to. Jadi be di sini akan menyesuaikan subjeknya. Contoh yang pertama ini ada 4 contoh. Jadi untuk situasi ini kita dapat menggunakan will ataupun be going to. Jadi keduanya dibenarkan. Situasi apakah itu? Situasi yang dapat menggunakan kata will maupun be going to adalah untuk menyatakan suatu prediksi atau prediction. Ini adalah beberapa contohnya. According to the weather report, it will be cloudy tomorrow. Contoh yang kedua, according to the weather report, it is going to be cloudy tomorrow. Jadi, penggunaan will maupun be going to di sini memiliki arti yang sama. Jadi, tidak ada perbedaan arti antara kalimat pertama dan kedua. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa be going to di sini akan mengikuti subjek di depannya. Dikarenakan di sini menggunakan it, maka be-nya diganti is. Dan contoh yang selanjutnya, be careful, you'll hurt yourself. Nah, ini hati-hati, kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Nah, you'll di sini merupakan singkatan dari you will. Kemudian, contoh yang selanjutnya, watch out, you are going to hurt yourself. Jadi, untuk contoh yang ketiga dan keempat ini juga memiliki konteks yang sama. Jadi menyatakan suatu prediksi. Di sini juga you diikuti are. Jadi be-nya mengikuti subjeknya yaitu you. Jadi watch out, you are going to hurt yourself. Jadi untuk menyatakan prediksi, kita dapat menggunakan baik will maupun be going to dan memiliki arti yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas situasi yang hanya dapat menggunakan kata will. Jadi, model yang digunakan hanya will atau would. Jadi, will digunakan untuk menyatakan kesediaan atau kemauan, atau biasa disebut dengan willingness. Jadi, untuk menyatakan kesediaan atau kemauan, silahkan hanya menggunakan will saja. Contohnya, the phone is ringing. I will answer the call. Jadi, will di sini menyatakan suatu kemauan atau kesediaan untuk menjawab telepon. Kemudian, she won't listen to anything I say. Won't di sini merupakan singkatan dari will not. Jadi, won't merupakan ungkapan negatif dari will. Kemudian, it looks heavy. I will help you. Will di sini juga memiliki arti suatu kemauan atau kesediaan untuk membantu. Jadi, apabila kita ingin membuat suatu kalimat yang mengindikasikan suatu kesediaan atau kemauan, maka kita akan menggunakan will. Selanjutnya adalah penggunaan be going to. Be going to digunakan untuk menyatakan suatu rencana yang diprioritaskan. Jadi, suatu rencana atau suatu tindakan yang akan datang yang merupakan prioritas dan kemungkinan terjadinya adalah besar, maka kita menggunakan be going to. Contohnya, we are going to visit Tom after this class. Jadi, kita akan mengunjungi Tom. Kita menggunakan we are going to dikarenakan tindakan mengunjungi Tom di sini merupakan suatu rencana yang menjadi prioritas. I'm going to paint my room. I really want it to be renovated. Saya akan mewarnai ruangan saya atau mengecat ruangan saya. Tindakan mengecat di sini merupakan suatu rencana yang menjadi prioritas dikarenakan subjek di sini sudah memiliki rencana atau keinginan untuk merenovasi ruangannya. Kemudian contoh yang terakhir, Bob is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. Kegiatan membeli mobil di sini merupakan suatu rencana yang menjadi prioritas dari
Bob, sehingga kita menggunakan is going to. Untuk rangkumannya, penggunaan will, would, maupun be going to memiliki arti yang sama, yaitu berarti akan. Penggunaan will, would, maupun be going to masih mengikuti aturan dari model, yaitu diikuti verb 1. Yang menjadi pembeda penggunaan ketiganya adalah situasi yang digunakan dalam kalimatnya. Will digunakan untuk menyatakan suatu dalam present atau saat ini, dan menyatakan suatu willingness atau kemauan. Kemudian would digunakan untuk situasi past dan digunakan dalam situasi yang lebih formal. Dan will di sini digunakan untuk situasi yang kurang formal. Kemudian penggunaan be going to juga digunakan untuk menyatakan suatu rencana yang akan datang yang menjadi prioritas dari subjeknya. Baiklah, seperti itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Apabila masih ada pertanyaan maupun komentar, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat belajar.